Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu di pembelajaran pesantren kilat Ramadan hari ke-12. Akan tetapi saum kita sudah melalui 14 hari ke-14 maksudnya. Materi yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Nah, sebelum memasuki materi, kenapa kita harus mengetahui apa itu nuzulul Quran? Karena tak kenal maka tak sayang. Bukan mungkin ya, salah satu cara mengimani Al-Quran adalah dengan mengetahui apa itu Al-Quran, kapan itu Al-Quran diturunkan. Nah, kenapa kita harus mempercayai Al-Quran? Karena mempercayai kitab Allah itu adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa coba? Masih ingat nggak rukun iman? Mudah-mudahan masih ingat ya. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada nabi dan rasul. 5. Beriman kepada hari kiamat. Dan yang 6 adalah beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, Al-Quran sendiri itu apa sih sebetulnya? Seperti yang sudah dibahas oleh Ibu Siti Rohmah beberapa waktu yang lalu, bahwa Al-Quran itu asal katanya qoro'a yaqra'u qira'atan, yang artinya bacaan. Biasanya ibu kalau di kelas nanya, apa itu Al-Quran? Kitab suci bu, pedoman bu. Iya, semuanya betul, tapi itu fungsi bukan pengertian. Nah, pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ataupun tanpa melalui malaikat Jibril. Karena proses turunnya Al-Quran itu ada yang melalui malaikat Jibril, ada pula yang langsung Allah selipan masukkan ke dalam hati Rasulullah. Sampai waktu itu ketika Rasulullah sedang menaiki unta, ada suara gemerincing lonceng. Ibu nggak tahu suaranya seperti apa, cuman ketika Rasulullah mendengar suara lonceng itu, untanya sampai duduk karena menahan berat badan Rasulullah. Apalagi kita ketika menerima wahyu, meureun tepar tegugah deui. Nah, seperti itu proses turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, atau digenapkan selama 23 tahun. Nah, balik lagi ke proses turunnya Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun dalam wujud aslinya. Terus ada juga yang menyerupai seorang laki-laki tampan, bercakap-cakap dengan Rasulullah, sampai ibu-ibu itu cowok meniganteng, padahal itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Nah, Al-Quran pertama kali diturunkan itu di Gua Hiro. Sedang apa Rasulullah di Gua Hiro? Nah, Rasulullah berkholwat di Gua Hiro ketika zaman jahiliyah. Beliau bingung mau dibawa kemana umatku.
pada saat jahiliyah, pada saat zaman jahiliyah. Dikasih tahu udah, didakwahi sudah, cuman sebelum secara terang-terangan. Nah, yang melatar belakangi salah satu strategi dakwah Rasulullah itu adalah turunnya Quran surat Al-Alaq 1-7. Kapan itu diturunkan? Nah, seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat Rasulullah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Mungkin sebentar lagi kita akan memperingati, biasanya suka ada peringatan di acara televisi peringatan Nuzul Quran, itu proses turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Yang diturunkan adalah Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Di situ diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Sedangkan yang kita semua tahu bahwa Rasulullah itu dikenal sebagai nabi yang tidak bisa membaca, tapi beliau punya ingatan yang luar biasa. Beliau mampu menghafal apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, apapun itu. Nah, ketika turunnya Al-Quran surat Al-Alaq 1-3, maka Rasulullah mulai melakukan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa melakukannya secara sembunyi-sembunyi? Bukan Rasulullah takut ya, bukan. Tapi beliau ingin menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. Makanya dalam dakwah Rasulullah ada yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Siapa orang yang pertama masuk Islam? Tentunya yang pertama mempercayai Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, istri beliau. Setelah itu baru Ali bin Abu Thalib. Beliau adalah keponakan sekaligus menantu Rasulullah nantinya. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama itu, Rasulullah tidak lantas langsung berdakwah, tapi beliau bingung mau dikemanakan ayat ini. Lalu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Hijr ayat 15. Nah, dari situlah beliau mulai berani berdakwah secara terang-terangan. Mungkin itu materi sanlat kali ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian tidak merasa puas, karena kalian bisa lebih mencari lagi apa yang belum puasnya. Kita tutup materi hari ini dengan membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.